Oke, kita masuk ke week ke-6 ya. Kita langsung soal. Yang pertama, Pak Farhan itu adalah desainer, memiliki toko Farhan Clothing dengan penghasilan 2025 sebanyak 200 juta sebelum pajak. Selain itu, Pak Farhan juga mendapatkan hadiah undian 250 juta yang pajaknya telah dipotong. Berikut adalah tanggungan Pak Farhan pada 1 Januari. Yang pertama, Ainun istri tidak bekerja. Akbar anak 25 tahun bekerja di HFM Oke bekerja. Tiara anak siswi SMA. Berarti ini tanggungannya satu ya Tiara. Kita kasih warna hijau ya. Oke, hijau tua ya. Oh, highlight aja ya. Nah, Titin mertua bekerja, Hendra kakak tidak bekerja. Makanya yang diakui sebagai tanggungannya itu adalah hanya K1 ya. Si eh, siapa? Farhan ini karena hanya Tiara yang siswi SMA. Nah, berikut adalah penghasilan usaha Farhan Clothing sebagai berikut ya. Penjualan, retur, harga pokok penjualan, beban, beban gaji, beban administrasi, beban transportasi, beban. Oke, intinya labanya 36.500, 36 miliar 500. Nah, terus ada biaya depresiasi menurut akuntansi 700.000, sedangkan menurut fiskal 800.000. Artinya koreksi negatif ya, karena koreksi negatif ini kan akan menambah jumlah beban sehingga mengurangi laba ya dong. Kalau depresiasi naik berarti untungnya turun gitu ya, laba fiskal. Oke, berikutnya beban gaji dan tunjangan termasuk membayar 5 asisten rumah tangga sebesar 30 juta yang mengurus kebutuhan keluarga Pak Farhan. Ini koreksi positif ya. Koreksi positif karena bukan merupakan biaya 3M ya. Pembantu pribadi apakah ada urusannya sama menghasilkan, menagih dan mempertahankan revenue atau pendapatan? Tidak kan? Makanya kita koreksi positif. Makanya kita ini akan menambah laba fiskal. Berikutnya ini transportasi keluarga udah jelas ya. Termasuk biaya-biaya lain terdapat biaya berikut. Bantuan untuk pembangunan infrastruktur sosial 100 juta dan sarana prasarana 200 juta dalam bentuk uang. Nah, bantuan dalam bentuk uang itu adalah non deductible ya, non deductible. Sedangkan bantuan infrastruktur sosial itu deductible. Makanya kita perlu koreksi positif 200 juta ya. Woi. Terus pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional 50 juta. Oke, tidak dikoreksi ya karena ini kepada Basnas ini kan sudah authorized oleh government. Biaya PBB untuk rumah pribadi ya. Kalau yang pribadi-pribadi itu pasti dia kena koreksi nih ya. Salah salah. Biaya sewa ruko setahun oke, itu untuk keperluan bisnis jadi tidak dikoreksi. Sewa entertainment yang telah dibuatkan nominatif disertai dokumen-dokumennya 200 juta. Di mana dari 200 juta ini terdapat biaya yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha 50 juta. Berarti ada 50 juta non deductible ya, koreksi positif.
biaya entertainment yang tidak ada yang ada berhubungan dengan usaha tapi tidak dibuatkan daftar nominatifnya 115 juta. Pokoknya kalau namanya biaya entertainment itu kalau mau diakui sebagai beban harus ada daftar nominatifnya ya. Ini apa namanya? Koreksi positif karena tidak ada daftar nominatif. Terus, oh dia setiap bulan itu ada angsuran pajaknya 650 juta per bulan. Honor Pak Farhan sudah dipotong sebagai desainer itu 9.300.000. Dan ada penjualan pada Pemda Depok 150 juta yang pajaknya telah dipotong. Dari informasi di atas, buatlah rekonsiliasi fiskal, hitunglah PPh terutang, kredit pajak, dan PPh kurang lebih kurang atau lebih bayar untuk keluarga Pak Farhan. Oke, jadi yang pertama tadi kan ini kan pokoknya labanya 36.500.000 ya. Nah, yang kita masukkan koreksi positif. Dari beban gaji dan tunjangan, transportasi keluarga tadi ada, sumbangan dalam bentuk uang 200 juta, PBB rumah pribadi 55 juta, biaya entertainment bukan kurang lebih 50 juta, dan biaya entertainment sama nominatif 115 juta. Maka koreksi positifnya 550 juta. Koreksi negatifnya hanya beban depresiasi satu ya, yang tadi itu. Makanya sekarang kita hitung laba fiskalnya itu adalah ya, laba fiskal sama dengan laba komersil atau laba yang dihitung net income itu oleh perusahaan ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif. Ya, labanya ditambah positif. Maka dapatlah 36.950. Terus penghasilan desainer dikurang lagi 200 juta. Ditambah ya. Karena kan dia ada penghasilan dari usahanya dan ini penghasilan 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 Pak Farhan sendiri. Makanya ditambah ini. Maka setelah itu kita dapat penghasilannya, lalu kita kurangi PTKP-nya, ya anak satu, status menikah 4,5. Oke, maka PKP-nya jadi 37 juta sekian, 37 miliar sekian ya. Tarif PPh-nya dihitung pakai yang progresif ya, udah pernah kita pelajari. Total PPh-nya 12 miliar 674. Kredit pajaknya PPh 21 ini itu adalah gaji yang sudah dipotong pajak. Ya, ini dikasih tahu di sini nih. Honornya sudah dipotong pajak 9315 ya. Lalu PPh 22 2.250 itu atas kegiatan penjualan barang kepada Pemda Depok 150 juta. Pajaknya kan 1,5% kalau ke pemerintah ya. Makanya 150 juta dikali 1,5%. Dan PPh 25 ini itu adalah ini jadikan gaji desainer setelah dipotong pajak. Eh, maksudnya pajaknya ya. Ini pajak gaji desainer. Yang ini adalah pajak penjualan ke Pemda. Yang ini adalah kredit pajak ya. 12 bulan per bulannya udah nyicil 650 juta. Eh, makanya kredit pajaknya itu sudah 7,8 miliar ya. Sekarang kita bandingkan kredit pajaknya dengan PPh 25 terutangnya ya. Kita bandingkan dua itu ya hijau. Nah, selisihnya kan ada 4,8 miliar ya. Dia tuh baru bayar 7,8 miliar. Tapi ternyata PPh terutangnya 12,6 miliar. Artinya PPh yang kurang bayar itu 4,8 miliar dan nanti akan dibayarkan segera. Oke. Soal nomor 2. Pak Mehmet adalah seorang arsitek dan memiliki usaha toko bangunan ya. Kegiatan usaha yang dilakukan Pak Mehmet memenuhi kriteria pengenaan pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018 sebagaimana dirubah menjadi PP nomor 55 tahun 2002. Pada
tahun pajak 2021, Pak Mehmet memperoleh peredaran bruto dan memberikan jasa arsitek atas nama diri sendiri 1 miliar. Dari toko bahan bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar 1,5 miliar dalam 1 tahun pajak. Penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bangunan. Hitunglah pajak penghasilan bersifat final berdasarkan peraturan tersebut yang harus disetor sendiri atas penghasilan Pak Mehmet. Oke, ya. Jadi pajak yang dikenakan penghasilan dikenakan pajak bersifat final hanya penghasilan dari usaha toko bangunan, bukan usaha arsitek, ya. Penghasilan diterima jasa arsitek sehubungan tenaga ahli itu dikenakan tarif pasal 17 yang progresif itu, ya. Maka yang pertama kita hitung DPP-nya 1,5 miliar dikali tarifnya 0,5%, maka pajak penghasilannya itu 7,5 juta. Ya, DPP ini omset ya. Dasar pengenaan pajaknya itu kan dia tuh peredaran bruto. Nah, peredaran bruto ini nama lainnya tuh omset ya, atau ya revenue, kita bisa bilang net sales gitu ya. Tarif pajak penghasilannya. Jadi ingat kalau pakai uh, tarif 0,5% dari pajak apa penghasilan bruto itu terhadap revenue ya, terhadap net sales, bukan terhadap net income ya, terhadap omset dia. Nah, makanya ini pajak atas toko bangunan. Nah, lalu untuk jasa arsitek 500 juta DPP-nya kita kalikan dengan tarif yang berlapis ini, tarif progresif pasal 17 ya. Sehingga dapatlah penghasilannya 94 juta. Berarti totalnya, total pajaknya Pak Mehmet itu adalah 7,5 juta ditambah 94 juta yaitu 101.500. Ya, demikian asistensi week 6 ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk ujiannya. Semoga nilainya bagus. Kalau mau ada yang tanya silahkan chat di line. Terima kasih.